Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amri. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya mengatur semua keresahan Rasulullah tentang risalah yang akan dibawanya, tentang Islam garis lurus dari sejak Adam hingga Rasulullah hingga akhir zaman. Jibril berjanji akan menjaga Al-Quran dari tangan-tangan jahil-jahil, dari tangan-tangan bakil seperti mereka, kaum Bani Israel dan kaum Nasrani yang mengotak-atik, mengganti ayat demi ayat demi kepuasan dan nafsu batin lahiriahnya. Segala urusan dari sejak A sampai Z, Jibril bersaksi dengan seluruh malaikat, yang dimana sebagian ulama mentasbihkan turunnya makhluk Al-Quran yang akan bersaksi, agamamu adalah agama yang paling fitrah, agama yang sesuai dengan jalur kemanusiaan, agama yang tidak berlebih-lebihan pun sekaligus tidak dikurang-kurangin, di tengah-tengah, fusi nuklir, seimbangan. Pada hakikatnya semua bentuk-bentuk kosmik, bentuk-bentuk mistik, bentuk-bentuk lahiriah, fisik, apapun alam semesta, tubuh manusia, hewan, tumbuhan, binatang. Bagi seorang ilmuwan mungkin yang lebih paham bahwa begitu sempurnanya Allah menciptakan keseimbangan-keseimbangan itu. Tidak saling tabrakannya planet-planet yang begitu besar. Matahari yang senantiasa berputar. Pada zaman sebelum mempercayai matahari sebagai pusat tata surya, matahari itu berputar mengelilingi bumi. Pun begitu diganti dengan Galileo dan kawan-kawannya, begitu seimbangnya alam semesta, tidak terjadi kegoncangan, keadilan ilahi. Itu semua ruh Al-Quran, ruh malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran beserta pasukannya yang tiada batas, bersaksi akan menjaga Al-Quran hingga hari kiamat. Titiknya tidak akan pernah terganti, komanya tidak akan pernah terganti. Sebagian ulama menafsirkan bahwa, maaf kalau saya ini tidak sepaham, mentasbihkan setiap tahun Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan dan mengatur semua urusan manusia untuk 1 tahun ke depan. Jadi seolah-olah manusia itu robotnya Allah. Mau jahat, mau busuk, mau baik, mau bakil, mau bajingan, mau apapun sudah diatur oleh Allah. Tapi nggak apa-apa kalau sebagian Islam mempercayai, nggak apa-apa. Urusan yang diyakini bahwa sebagian ulama mentasbihkan bahwa urusan apa yang dipikirkan oleh Rasulullah tentang masa depan Islam, tentang bagaimana apakah mampu menandingi, bagaimana rahib-rahib rabi-rabi Yahudi yang begitu mentasbihkan dirinya dari sejak lahir,
Bahkan kelahiran Nabi Isa pun akibat suatu keluarga yang bernama Imran mewakafkan anaknya yang perempuan untuk senantiasa tidak boleh keluar dari mihrabnya, sehingga lahirnya Isa alaihissalam. Karena memang kesucian kaum Bani Israel, meskipun banyak penyelewengan dalam bentuk akibat terlalu bermain politik di dunia dengan ribanya, memang tidak bisa dipungkiri begitu fokus para rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta Injil mereka, bahkan sampai berlaku seperti pendeta-pendeta kaum-kaum penyembah agama-agama alam seperti Buddha, yang artinya dia tidak akan pernah berkeluarga, mengabdi kepada Tuhannya sampai mati. Namun Islam agama yang fitrah, tidak boleh seperti itu. Justru kesalehan seseorang, justru keilmuan, kefakihan, ketakwaan itu bukan diukur dari engkau di dalam masjid, tapi bagaimana engkau mengamalkannya di luar masjid. Bagaimana engkau mampu menciptakan sebuah keluarga seperti keluarga Imran, seperti keluarga Nuh, seperti keluarga Adam. Seperti keluarga para nabi yang senantiasa sebagai bintang-bintang yang menerangi kejahilian sekitarnya. Begitu. Jadi justru kalau seorang kiai yang mewakafkan dirinya untuk hanya kepada Allah dan mengambil keputusan untuk berselibat, tidak menikah, tidak memiliki keturunan, itu haram hukumnya di dalam Islam. Haram, tidak boleh. Justru kalau bisa berpoligami agar memiliki keturunan yang mampu menguraikan lebih besar daripada apa yang diuraikan oleh ayahnya pendahulunya, begitu. Masalah poligami nanti ada pada tempatnya. Jadi kembali kepada ketika Al-Quran yang sebagai makhluk itu turun, atau sebagai kitab bagi sebagian ulama berpendapat itu turun ke hadapan Rasulullah, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan kawalan malaikat Jibril dan pasukan yang tidak terbatas, bersaksi di hadapan Rasulullah segala urusan bumi langit Islam, aku yang mengurusnya, tidak perlu dibela-bela. Apalagi pembelanya dengan cara yang salah, tidak Al-Qurani. Bagaimana mungkin engkau seorang yang merasa dirinya mampu membaca hadis, mampu membaca Al-Quran, mampu membaca kitab suci, tapi pikiranmu begitu ganas, begitu liar, ucapannya begitu kotor, begitu tidak memanusiakan manusia. Itu mau memiliki pasukan seluruh alam semesta harus dilawan semacam itu, karena benar-benar merusak akidah Islam dari dalam. Seolah-olah Rasulullah mengajarkan demikian. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah menghardik. Ucapan Nabi Isa ketika ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bukan hanya pipi kiri yang dikasih. Kalau Rasulullah seluruh tubuh kalau perlu dikasih. Begitu. Jadi pada malam itu malam yang sangat mulia, malam yang penuh rahmatan lil alamin, malam yang penuh syahdu. Maka kalau di bulan Ramadan lebih baik kalau malam membaca ayat suci Al-Quran agar
Ketemu malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.